terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Disampaikan oleh Reni Astuti, nomor anggota A71, daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih, atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkannya. Kita berkesempatan menjalankan tugas negara menghadiri rapat paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Dalam surat keputusan DPR RI nomor 1 DPR RI 4 2020-2021 tentang Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan tahun 2020 sampai 2024, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 nomor urut 16. Selanjutnya, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual juga masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022 sebagai salah satu lunturan dari Prolegnas RUU Prioritas 2021 yang dikukuhkan dalam surat keputusan DPR RI nomor 8 DPR RI garing 2 garing 2021-2024 nomor urut 14. Namun, dalam dinamika pembahasan di Badan Legislasi DPR RI, judul RUU mengalami perubahan menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang terhormat, pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami muliakan. Fraksi Partai Gerindra DPR RI sejak awal memberikan harapan besar terhadap proses penyusunan rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Karena itu, kami perlu menyampaikan beberapa catatan. 1. Kami menyetujui nama RUU diubah dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lebih lanjut, kami juga berharap kata kekerasan dihapus sehingga menjadi RUU Tindak Pidana Seksual. Menurut kami, kata kekerasan identik bersifat fisik, sementara dalam RUU ini juga mengatur tindak pidana seksual yang bersifat non-fisik. Selain itu, kata kekerasan bertendensi bahwa RUU ini lebih mengedepankan penindakan, padahal paradigma pencegahan jauh lebih penting, atau setidak-tidaknya harus berimbang antara pencegahan dan penindakan. 2. Dalam landasan filosofis sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang, perlu mengganti frasa dari kekerasan menjadi dari ancaman ketakutan, bagaimana yang disebutkan dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 3. Untuk menimbulkan efek jerah, maka pelaku tindak pidana seksual perlu diberi hukuman yang lebih berat. Karena itu, frasa dan atau pada pasal 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 perlu diganti dengan dan saja. Artinya, pelaku tindak pidana seksual akan menerima hukuman pidana penjara dan pidana denda. Hal tersebut juga untuk menutup kemungkinan dijatuhkannya hukuman pidana denda saja. 4. Pasal 5 mengenai pelecehan seksual berbasis elektronik perlu perumusan lebih jelas. Kami mengusulkan frasa segala sesuatu yang bermuatan seksual diganti menjadi pornografi dan atau pornoaksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut untuk melindungi pihak-pihak yang tidak memiliki niat melakukan kejahatan seksual agar tidak menjadi sasaran pasal tersebut. Misalnya pedagang alat kontrasepsi atau obat seks yang biasanya juga mengirim produk contoh yang bermuatan seksual kepada calon pembeli melalui media elektronik. 5. Terkait pasal 18 dan pasal 43 yang membuat frasa tidak boleh menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual korban dan atau saksi. Kami berpandangan bahwa frasa tersebut berpretensi melindungi praktik seks penyimpang dan free sex. Kami berharap agar frasa cara hidup dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dihapus dari kedua pasal tersebut.
6. Terkait pasal 66 tentang peran serta keluarga, fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai bahwa hal ini bernilai sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana seksual. Kami menilai perlu ada penguatan pasal tersebut berupa reward dan punishment kepada keluarga yang aktif atau tidak aktif dalam pencegahan tindak pidana seksual. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI dan hadirin yang kami muliakan. Dengan memperhatikan catatan dan masukan di atas, fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Kami berharap catatan-catatan yang kami kemukakan di atas menjadi renungan korektif yang konstruktif bagi kinerja legislatif kita semua. Bilai topik waldaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi Partai Gerindra, Ketua ditandatangani Ahmad Muzani, Sekretaris ditangani Bapak Desmond Haji Mahesa.